berdua akan menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Kalian tahu nggak sih apa itu Uwais Al-Qarni? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang fakir dan miskin. Pekerjaannya sehari-hari adalah penggembala domba. Nah, dia adalah pemuda yang sangat patuh kepada ibunya. Sampai-sampai dia rela menggendong ibunya menuju Ka'bah. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama Uwais Al-Qarni adalah nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nama ini sudah berada di dalam surga. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai penggembala domba dan hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang dia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni juga memiliki penyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang solih dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan berusaha menuruti semua perintah ibunya. Tapi hanya satu permintaan yang sulit untuk dikabulkannya. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu bisa berangkat haji. Uwais merenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, lewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir cari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa ya anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu? Oh alah, ternyata Uwais membuatkan kandang di atas bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Hahaha, Uwais gila, Uwais gila. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong anak lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar. Dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang besar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembunya tiap pagi naik turun bukit. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, Uwais? Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit sopaknya. Tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari sisa bulatan putih di tengkuknya? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenali Uwais. Uwais Al-Qarni dikenal dengan anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ia sering berpuasa. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah dia bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Wahai ibu, bolehkah anakmu ini pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah?
Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah kembali pulang. Betapa gembira mendengar jawaban ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, bisakah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa. Rasulullah sedang dalam pertempuran dengan sahabat lainnya. Dalam hati Uwais bergejolak ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ia ingat dengan pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pun terus berlalu. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni. Khalifah Umar berbincang dengan Ali. Wahai Khalifah, apakah engkau tahu sabda Nabi tentang penghuni langit? Insya Allah saya tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikan dia memiliki tanda putih di tengah telapak kanannya. Rasul menyarankan apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Apakah engkau ingin menemuinya? Iya, insya Allah. Sejak saat itu, setiap ada kafilah atau rombongan dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang keberadaan Uwais Al-Qarni. Wahai orang Yaman, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Suatu hari, rombongan Yaman datang ke Madinah. Seperti biasa, apakah ada Uwais Al-Qarni dalam rombongan? Ternyata saat itu Uwais berada dalam rombongan tersebut. Wahai orang Yaman, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada kafilah di sana. Mendengar jawaban tersebut, Khalifah Umar dan Ali bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tenda tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekat kepada dua sahabat Nabiin dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Wajah Uwais Al-Qarni sangat bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa dia itu adalah penghuni langit. Wahai hamba Allah, benarkah namamu Uwais Al-Qarni? Abdullah. Kami juga hamba Allah. Bolehkah kami tahu nama aslimu? Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais sang penghuni langit, kami semua memohon doa sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Kami datang ke sini untuk memohon doa darimu, Uwais Al-Qarni. Terima kasih Uwais, ini ada sedikit sedekah dari kami. Tidak, saya tidak mau. Saya hanya ingin meminta sesuatu kepada Khalifah Umar. Hamba mohon supaya hari ini saja saya diketahui orang-orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah saya yang fakir ini tidak diketahui orang-orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut akan memandikannya. Saat akan dikafani, di sana pun sudah banyak orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Saat mau dikubur, sudah banyak orang-orang yang siap untuk menggali kuburannya. Saat Uwais dibawa menuju perkuburan, luar biasa.
Sudah banyak orang yang berebutan untuk mengusungnya. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya tiap hari hanyalah pengembala domba dan unta? Tapi di hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan datangnya penduduk asing yang tidak kami kenal. Mereka datang sangat banyak. Sepertinya mereka adalah malaikat yang diturunkan Allah ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, miskin dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tidak terkenal. Namun, ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Sadarkah